Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faktribo dari kelas IE 20C3 Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul tentang yang berkaitan dengan konsep uang terhadap waktu. Dan di sini saya mereview sebuah jurnal dengan judul Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Dan di sini saya sudah ada sebuah jurnal yang tadi saya sebutkan judulnya yaitu Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Dan ini adalah hasil review jurnal yang saya buat. Yang pertama di sini ada judulnya yaitu Studi Komparasi Konsep Uang dan dalam Ekonomi dan Konvensional dan Ekonomi Islam. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah judul tersebut, judul jurnal. Baik, lanjut. Yang kedua itu ada nama jurnal. Nama jurnal bisa kita lihat di sini di pojok sini, yaitu Jurnal Ekonomi Syariah. Nama jurnalnya. Yang ketiga yaitu ada volume dan halaman. Volume di sini 01, volume 1 dan nomor 1. Bisa kita lihat di sini yaitu volume 1 nomor 1, dan untuk halamannya bisa kita lihat dari halaman 78 sampai terakhir yaitu halaman 96. Selanjutnya ada penulis tahun yaitu tahun di sini bisa terlihat yaitu tahun 2018 di pojok sini. Nah, ini dia. Selanjutnya ada penulis jurnal tersebut yaitu, nah ini dia penulis jurnalnya yaitu Nur Sya'idatur Rahmah. Selanjutnya ada reviewer yaitu saya sendiri yaitu Ahmad Faktribo, dan tanggal review yaitu pada tanggal 22 April tahun 2022. Selanjutnya langsung kita bahas saja. Ada latar belakang jurnal, yaitu adalah uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di awal peradaban manusia, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran dan kemudian disebutkan dengan uang kertas. Uang logam telah dikenal oleh masyarakat dengan berbagai bentuk dan pecahan di masa kebangkitan Islam, yaitu di awal abad Masehi, di abad 6 Masehi. Kemudian terdapat juga viral yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui surat-surat berharga seperti cek, giro, atau kredit, dan lain sebagainya. Latar belakang di sini bisa kita lihat. Nah, ini udah saya kasih tanda. Bisa kita lihat uang adalah alat untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini udah saya tandai uang adalah alat untuk manusia pada manusia dalam yang disebutkan dengan uang kertas, yaitu di awal abad Masehi. Kemudian dapat juga uang giro yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial seperti surat berharga seperti cek, giro, kartu kredit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal tersebut yaitu kemunculan berbagai macam jenis uang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bisa kita lihat di jurnalnya yaitu yang ini nih. Kemunculan berbagai macam jenis uang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya di sini ada permasalahan. Permasalahannya yaitu adanya berbagai macam sistem ekonomi yang berlaku di dunia, seperti ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam memiliki perbedaan pandangan terhadap teori uang. Dalam ekonomi
kapitalis, uang sering ditentukan dengan modal, sedangkan dalam ekonomi Islam, uang jelas berbeda dengan modal. Dalam ekonomi Islam, uang adalah public of goods dan flow konsep, sedangkan modal bersifat private goods dan stock konsep. Oleh karena itu, menurut ekonomi Islam, segala macam bentuk penimbulan atau kegiatan menumpuk uang dilarang, karena akan menghambat perputaran uang yang akan ada di masyarakat. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia. Adanya berbagai macam jenis ekonomi yang berlaku di Indonesia, seperti ekonomi kapitalisme terhadap teori uang, dan juga dalam ekonomi Islam, uang adalah public of goods dan flow konsep, sedangkan modal bersifat private goods dan stock konsep. Oleh karena itu, menurut ekonomi Islam, segala macam bentuk penimbulan uang akan menghambat perputaran uang yang ada di masyarakat. Nah, kita lanjut. Di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian ini mencoba membuat perbandingan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Hasilnya adalah dalam ekonomi konvensional, uang sebagai komoditas, artinya uang dapat diperjualbelikan dengan berlebihan ataupun uang dapat disewakan atau leasing. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang adalah sebagai alat tukar. Uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan berlebihan dan juga tidak dapat disewakan. Uang berguna untuk membeli suatu barang sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Nah, di sini juga udah saya tandai di atas. Nah, penelitian ini itu membuat perbandingan antara konsep uang ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yang hasilnya adalah ekonomi konvensional uang komoditas, artinya seperti tadi, uang tidak dapat tidak dapat diperjualbelikan dengan kelebihan apapun atau disewakan, karena dalam Islam uang adalah sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperjualkan secara bebas dengan kelebihan, dan juga tidak dapat disewakan, karena uang itu berguna untuk membeli suatu barang sehingga kebutuhan bisa tercapai atau terpenuhi. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi hasil penelitian. Hasil penelitian itu fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi-fungsi yang lain, seperti uang sebagai standard of value, pembukuan atau nilai, store of value, penyimpanan kekayaan atau unit of account, persatuan perhitungan, dan standard of deferred payment, pembakuan pembayaran tanggung. Bisa kita lihat di dalam jurnalnya. Di sini paling bawah udah saya tandai sama seperti tadi. Nah, ini dia. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dari fungsi utama yang menggunakan fungsi lainnya seperti uang standard of value, pembakuan nilai, ada penyimpanan kekayaan, ada unit of account atau perhitungan, dan ada standard of deferred payment atau pembakuan pembayaran tangguh. Dan pasti di dalam sebuah jurnal itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan kelebihan itu yaitu konsep uang adalah terhadap waktu. Konsep uang terhadap waktu dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu adalah uang sebagai alat tukar, uang bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan dan tidak dapat disewakan, karena uang itu berguna untuk membeli suatu barang yang kita butuhkan. Dan untuk kekurangannya itu, untuk setiap orang masih belum bisa beranggapan bahwa uang itu termasuk terhadap waktu. Jadi apapun waktu yang kita kerjakan itu adalah uang. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak bisa diuang, dan waktu itu sangat berharga daripada uang. Maka dari itu tolong gunakan. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tutur-tutur perkataan yang salah dari saya mohon maaf. Saya di sini masih belajar dan ingin menambah pengetahuan tentang ekonomi teknik yang ada di industri. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.